Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Eka Nursa Prianutami dengan NIM F1D119049 dari Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis proksimat dalam dunia pertambangan. Nah, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu analisis proksimat. Jadi, analisis proksimat merupakan suatu metode analisis kimia untuk menentukan kadar air atau moisture, zat terbang atau volatimeter, karbon padat atau fixed carbon, dan abu atau as, serta nilai kalor dan kandungan sulfur dari batu bara. Nah, kemudian yang kedua adalah jenis-jenis analisis yang terdapat pada analisis proksimat. Nah, yang pertama adalah kadar air atau moisture. Nah, yang pertama itu adalah kadar air atau moisture. Nah, jadi kandungan air ini merupakan kandungan yang terdapat pada batu bara. Misalnya yang pertama itu adalah inherent moisture dan ada juga yang namanya triherent moisture. Jadi kandungan batu bara yang pertama adalah kadar air atau moisture. Jadi kadar air atau moisture ini merupakan kandungan air yang terdapat pada batu bara, misalnya inherent moisture atau triherent moisture. Nah, jadi kandungan air dalam batu bara ini memiliki dampak negatif dikarenakan semakin tinggi kandungan air yang terdapat pada batu bara akan menghambat pada saat proses pembakaran. Jadi yang kedua adalah zat terbang atau volatimeter. Jadi zat terbang atau volatimeter ini merupakan nilai yang menunjukkan persentase jumlah dari zat terbang yang terkandung dalam batu bara seperti gas H2, CO, dan metana, serta gas-gas yang mengembun seperti CO2 dan H2O. Semakin tinggi kandungan zat terbang dari batu bara, maka makin rendah pula kelasnya. Dalam pembakaran batu bara dengan volatimeter yang tinggi akan mempercepat proses pembakaran dari fixed carbon. Nah, sebaliknya, jika kandungan volatimeter yang digunakan itu rendah, akan mempersulit pula proses pembakaran. Nah, kemudian yang ketiga adalah abu atau as. Nah, jadi abu atau as ini terdapat di batu bara, misalnya terdapat inherent mineral meter dan exterior mineral meter. Nah, jadi inherent mineral meter ini berhubungan dengan asal pembentukan dari tumbuhan yang membentuk batu bara. Nah, sedangkan exterior volatimeter ini merupakan bagian dari tanah penutup yang terdapat di lapisan batu bara. Nah, jadi kandungan abu ini didapatkan setelah proses pembakaran batu bara selesai. Nah, jadi kandungan abu ini dapat berasal dari bawaan pengotor dari proses pembentukan batu bara itu sendiri maupun dari pengotor pada saat proses penambangan batu bara. Nah, jadi semakin tinggi kandungan abu, utamanya sodium oksida, akan mempengaruhi titik leleh dan akan menimbulkan pengotoran atau kerak pada alat pembakaran batu bara. Nah, sehingga semakin tinggi kandungan abu dalam batu bara, maka kalorinya juga akan semakin rendah.
Nah, kemudian yang keempat adalah fixed carbon, yang merupakan karbon yang tertinggal setelah pendeterminasian dari zat terbang. Nah, akibat adanya pengeluaran air dan zat terbang, maka jadi akibat adanya pengeluaran zat terbang dan kandungan air, maka secara otomatis karbon akan tertambat, sehingga semakin tinggi kandungan karbon, maka kualitas batu bara semakin baik. Nah, jadi pada dasarnya fixed carbon inilah yang dapat terbakar dan menghasilkan panas. Sehingga semakin tinggi kandungan karbon padat, maka semakin tinggi pula energi yang dihasilkan. Nah, jadi fixed carbon ini tidak dapat dilakukan perhitungan dari uji laboratorium, akan tetapi melalui uji proximate, di mana yaitu pengurangan dari kandungan air, zat terbang, dan kadar dari abu. Nah, kemudian selanjutnya yang kelima adalah nilai kalor, yang merupakan panas yang dihasilkan dari pembakaran batu bara. Jadi terdapat dua macam kalor. Yang pertama adalah nilai kalor bersih atau net calorie value, yang merupakan nilai pembakaran kalori di mana semua air dihitung dalam bentuk gas. Nah, yang kedua adalah nilai kalor kotor atau gross calor value, yang merupakan nilai kalor pembakaran di mana semua air dihitung dalam wujud cair. Nah, kemudian kita memasuki mengenai alat analisis yang digunakan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan apa aja alat yang digunakan di tiap analisisnya. Yang pertama adalah kadar air, di mana kadar air ini menggunakan alat gravimetrik, dan alatnya seperti ini. Dan yang kedua adalah zat terbang, dan zat terbang ini menggunakan alat yang sama seperti kadar air, yaitu alat gravimetrik seperti ini. Dan yang ketiga adalah abu, di mana alatnya juga menggunakan alat gravimetrik seperti ini. Nah, kemudian fixed carbon menggunakan alat kalkulasi seperti ini. Nah, kemudian adalah sulfur yang menggunakan alat yang namanya spektrofotometrik UV-VES seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir adalah nilai kalor yang menggunakan alat yang namanya kalorimetrik seperti ini. Nah, jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai kegunaan analisis proximat dalam dunia pertambangan. Nah, jadi apa sih kegunaannya? Jadi analisis proximat ini kegunaannya itu mengkuantifikasi kadar air, baik itu inherent moisture maupun inherent moisture. Nah, kemudian mengkuantifikasi zat abu, zat terbang, dan zat yang tertambat atau fixed carbon. Nah, selanjutnya adalah kita memasuki cara melakukan analisis proximat ini. Yang pertama adalah, jadi cara melakukan analisis dari analisis proximat ini yaitu yang pertama adalah sampling cool at bell conveyor. Jadi di sini fungsinya yaitu untuk mengambil sampel batu bara dari belt conveyor untuk nantinya akan dianalisis. Nah, selanjutnya adalah sampling cool at dry cool yard. Jadi
Di sini merupakan pengambilan sampel batu bara dari dry cool yard. Nah, jadi tahap selanjutnya adalah proses penghancuran batu bara menjadi berukuran 6 mm. Nah, selanjutnya penghancuran batu bara dengan berukuran 3 mm. Jadi selain 6 mm tadi, ada juga penghancuran batu bara dengan 3 mm. Nah, jadi tahap selanjutnya adalah total moisture determination atau pengujian jumlah kadar air total dari kandungan. Nah, jadi selanjutnya adalah tahap selanjutnya adalah total moisture determination atau pengujian kadar air pada batu bara. Nah, kemudian adalah cool calorie determination, di mana pengujian banyaknya kalori dalam batu bara tersebut menggunakan alat yang namanya kalorimetrik. Nah, selanjutnya adalah penentuan zat terbang pada batu bara. Nah, dan untuk tahap terakhir adalah pengujian jumlah zat abu pada batu bara menggunakan alat gravimetrik. Jadi itulah tadi penjelasan saya mengenai analisis proximal. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.